Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar hati dan kehidupan berdasarkan kitab Hikam karya ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Lagi. Ya, ketemu lagi sudah lama nih. Sudah lama. Ya, saya tidak berpasangan dengan Mbak Eva nih di Gapai Kemuliaan. Iya, alhamdulillah. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seperti biasa, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Nah Kiai, bagaimana kemudian kita membedakan ini antara ikhtiar yang benar dengan sikap seakan-akan kita ini mengambil alih peran Allah Kiai? Jadi kalau kita memakai pendekatan apa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, sejatinya kan Allah dan manusia itu memiliki hubungan yang sesuai dengan makom masing-masing. Allah sebagai Tuhan yang maha segala-galanya, maha tahu, maha berkuasa, maha berkehendak misalnya. Sementara manusia itu juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Di dalam pandangan madhab ahlus sunnah wal jamaah, manusia itu diberi oleh Allah yang namanya al-kasab. Al-kasbu itu adalah usaha. Jadi para pemirsa, sejatinya yang harus kita ingat, Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu. Sebelum saya diciptakan, Allah tuh sudah tahu apa yang akan terjadi dengan Muhammad Faiz, apa yang akan berlaku buat Mbak Eva misalnya. Itu Allah maha tahu. Kemudian ilmu Allah yang membuat Allah jadi tahu sebelum ada, itu kemudian dibingkai lagi nih dengan sifat Allah namanya Al-Qudrah. Allah itu qadir, maha berkuasa. Kuasa Allah itu kan memungkinkan ini untuk mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu karena kuasanya ada di Allah. Besok ada gempa atau tidak ada gempa, itu kemungkinannya sama. Ya, nah besok ada tsunami atau tidak, besok saya sehat atau sakit, dapat uang atau tidak, itu kan sama-sama memungkinkan. Nah Allah ini maha kuasa untuk mewujudkan kaya miskin, senang, bahagia dan sedih. Kemudian ada sifat Allah satu lagi nih, namanya iradah. Allah ini maha berkehendak. Berkehendak untuk apa? Mewujudkan di antara kemungkinan tadi. Kan mungkin hujan, mungkin tidak hujan. Allah maha berkuasa, mau menurunkan atau tidak menurunkan. Nanti turun atau tidaknya, itu ada sifat Allah yang dirangkai itu dalam mazhab Asy'ari namanya iradah. Iradah itu kehendak. Kehendak itu belum tentu ridho. Belum tentu Allah meridhoi apa yang dikehendakinya. Gambarannya gini Mbak Eva, kalau kemudian saya memilih dalam hidup ini untuk berpuasa atau tidak berpuasa, pilihan itu sejatinya kalau kita lihat, itu Allah sudah tahu. Sebelum terjadi Ramadan yang akan datang, Faiz ini tanggal 1 puasa atau tidak puasa, Allah tahu nih. Karena Allah tahu dan Allah maha berkuasa, kekuasaan Allah itu yang memungkinkan adanya puasa saya atau ketiadaan puasa saya. Ketika ini kemudian terwujud pada hari tanggal yang berlaku, di situ ada kehendak Allah yang kemudian menunjukkan kepada saya ternyata puasa atau tidak puasa. Itu bagi Allah. Sementara bagi saya untuk mewujudkan puasa atau tidak puasa itu kan sebetulnya keinginan saya. Karena itu bisa saya taati perintah Allah, bisa saya membangkang perintah Allah. Beda halnya misalnya Mbak Eva ya, ada sesuatu dalam hidup itu yang di luar kuasa saya. Kita berjalan tiba-tiba jatuh di tengah panasnya terik matahari, tiba-tiba hujan. Itu keluar dari
kemampuan saya untuk memanage dan memitigasi antara kehujanan atau ketidakhujanan. Tetapi dalam hidup kan ada yang kita yakini kemauan itu dari saya. Saya mau sholat itu kemauan saya. Saya tidak sholat itu pun kemauan saya. Maka saat itu saya memilihkan. Memilihnya di sini itu sejatinya itu pilihan saya. Tapi karena Allah tadi Maha tahu, maka di sini keseimbangan antara pemahaman takdir tadi. Maka kembali kepada pertanyaan ini. Kalau saya misalnya berkeinginan, berkemauan, kemauan itu kemudian saya gambarkan dalam doa. Ya Allah, saya mohon diberi kesehatan. Apakah ini termasuk mengatur Allah atau tidak mengatur Allah? Betul. Itu tergantung hati orangnya. Kalau dia mengatakan, saya misalnya di masa corona itu pakai masker. Di masa corona saya pakai hand sanitizer. Saya melakukan usaha, kemudian ditanya, kenapa pakai masker? Supaya tidak terkena virus COVID-19. Maka itu saya sedang melakukan yang namanya ikhtiar, usaha. Tetapi saya tidak boleh memastikan bahwa kalau saya pakai masker, saya tidak mungkin terkena virus. Sebagaimana saya tidak boleh memastikan kalau saya bekerja seperti ini, maka rezeki saya akan sampai. Belum tentu. Ada orang kadang-kadang berjalan di satu pekerjaan, rezekinya nggak datang. Tapi begitu dia berpindah, ini unik. Ada teman saya, Mbak Eva, punya pengalaman. Kerjanya bagus ya, tapi tidak pernah bebas dari cicilan. Jadi sebetulnya kerjanya bagus, kantornya hebat, gajinya juga lumayan gitu. Tapi aneh gitu loh. Hidup dia itu tidak pernah lepas dari cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan banyak untuk keperluan hidupnya. Hingga satu hari dia memutuskan untuk mencoba mencari rezeki yang berbeda. Tentu dari tempat yang AC, bersih, ke tempat yang berkeringat. Dan untuk ukuran dia sebelumnya, ini tempat kotor dan bukan cita-cita dia. Tetapi ternyata di tempat yang tidak pernah dia sangka bahwa itu adalah masa depan yang lebih baik, itu Allah buka pintu rezekinya di situ. Tiba-tiba cerita sama saya, cicilannya tuh satu persatu tuh lunas. Kemudian dia memiliki rezeki yang berlebih. Nah, artinya apa? Saya sebatas, ya Allah berikan saya rezeki. Ya Allah berikan saya jalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka saya kemudian berjalan di atas apa yang ada hari itu. Atau saya berpindah merencanakan. Boleh, tidak ada yang salah. Tapi setelah kita bekerja dan berusaha, istirahatkan nih hati kita dari kepastian bahwa ini nanti yang akan mendatangkan rezeki kepada saya. Kalau kita memastikan itu, maka nanti kalau tidak dapat, timbul tuh pertanyaan, mengapa dan kenapa. Orang kalau sudah kembali mengapa dan kenapa, itu capek sendiri kan. Ya, dia bawa mobil, sudah hati-hati. Tiba-tiba ada masa handphonenya bunyi, dia angkat. Gara-gara dia mengangkat handphone, tiba-tiba mobilnya serempetan lecet. Maka dia katakan, kenapa ya tadi saya harus mengangkat handphone? Saya tidak sedang bicara mengangkat handphone saat nyupir itu boleh atau tidak. Itu urusan undang-undang lalu lintas. Tapi dari aspek agama, ketika itu sudah terjadi, jangan tanya kenapa. Kenapa saya harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobil saya? Jangan-jangan di sana ada orang yang kerja di bengkel, itu sudah 2 hari tidak ada mobil yang mampir untuk dicat dan diperbaiki. Dia berdoa, ya Allah bukakan kepada hambamu pintu rezeki. Maka sejatinya nih, kalau kita tidak fokus pada pekerjaan itu dari dalam hati, saat mobil kita itu keserempet, lecet, itu sejatinya Allah sedang membuka rezeki pintu orang lain melewati kita. Nah, kalau kita biasa seperti ini tidak mau mengatur, artinya apa? Kok bisa begini, kok bisa begitu? Itu sudah jalan hidup saja. Nah, kalau seperti ini, maka hidup kita itu lapang. Jadi kita ikhtiar yang kemudian tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang memang atau tidak perlu ikut campur dengan urusan Allah yang akhir yang itu Allah ya, yang maha tahu ini bermuara kemana. Kita kalau sholat sekedar sholat,
Kalau baca Quran, sekedar baca Quran, ketundukan kepada Allah, itu sholatnya ringan dan istiqomah. Tapi kalau sholat duha, kepengen naik jabatan, itu capek Mbak Eva. Capeknya kapan? Capek menunggu Capek kan? menunggu. Kapan sholat saya ini menghasilkan jabatan yang tinggi? Oke. Kapan wakiah saya membuat saldo di ATM itu bertambah gitu loh. Nah itu Kiai yang kemudian saya ingin tanyakan. Mengapa rasanya Allah itu terkadang Iya. menunda jawaban dari doa-doa Iya. yang kemudian dipanjatkan oleh umatnya. Tapi Iya. nanti kita akan bahas hikmahnya seperti apa Kiai. Kita akan break dulu terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.